Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Yang kedua, mahasiswa meminta pencabutan pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang demi menjaga independensi akademik, ya, supaya para dosen-dosennya, rektornya itu tidak menghalang-halangi proses demokrasi atau menjaga agar lingkungan pendidikan di sekitar kampus itu tetap, ya, berbasis soal pendidikan dan saintik, bukan soal politik dan sebagainya. Ketiga, mereka menuntut agar pemerintah segera mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan atau hambatan birokrasi. Wah, ini kayaknya sesuai dengan apa yang diinginkan para dosennya. Jadi nggak heran kalau kemudian banyak mahasiswa hari ini ikut berdemo karena juga menyampaikan salah satu aspirasi yang coba disampaikan oleh para dosennya. Dan keempat, mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program makan gratis dan meminta agar program tersebut makan gratis dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Jadi ya memang beberapa anggaran pendidikan itu ya kemakan sama proyek makan gratis. Lalu kelima, mereka meminta pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak didukung oleh riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan semua ini itu mungkin gara-gara soal kasus gas LPG yang karena ada aturan bahwa warung atau pedagang eceran sudah tidak boleh lagi dagang gas LPG, itu kemudian mengakibatkan banyak sekali orang yang antri sampai ada yang meninggal dunia, sakit, dan harganya ternyata justru malah melambung tinggi. Semua tuntutan yang disampaikan oleh demonstran hari ini bagi saya sangat relevan karena memang pemerintah terbukti nggak melakukan riset. Mereka asal-asalan aja lah, pokoknya bikin atau rebel gitu ya. Tapi untuk memakai hashtag atau tanda Indonesia gelap, inilah yang kemudian perlu kita uji. Apa iya gitu ya segenting itu? Apa iya sekrisis itu? Sampai kemudian pakai judul Indonesia gelap gitu. Masa sih segelap itu? Mari kita coba uji. Karena dari efek pemangkasan atau pemotongan anggaran yang katanya efisiensi itu memang ternyata berdampak kepada banyak sektor. Tidak hanya kepada para pekerja gitu ya, pekerja-pekerja tukang bangunan dan sebagainya, di mana Kementerian PU dipangkas 80% anggarannya sehingga itu praktis mengurangi pekerjaan-pekerjaan baru. Dan kemudian pemangkasan anggaran juga ternyata berdampak kepada sektor swasta seperti hotel dan restoran yang selama ini juga biasanya digunakan untuk acara-acara atau pertemuan-pertemuan para pejabat di daerah dan pusat. Sehingga kalau ada pemotongan yang begitu besar dan kemudian ditambah dengan efisiensi khusus kepada sektor-sektor tertentu, ini ternyata berdampak cukup negatif kepada ekonomi kita. Dan ya karena kalau dampaknya kepada hotel dan kemudian restoran, kalau mereka kemudian tergoyang pendapatannya untuk kemudian mendapatkan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun yang lalu, maka otomatis mereka juga akan melakukan efisiensi. Jadi pemerintah melakukan efisiensi, hotel terdampak, hotel juga melakukan efisiensi, dan salah satu caranya adalah PHK, itu PHK massal, dan kerugian yang ditaksir oleh pihak komunitas atau pengusaha perhotelan itu bisa mencapai lebih dari 20 triliun, dan itu juga dampaknya akan kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini bekerja di sektor perhotelan. Nah, apakah kemudian dengan pemangkasan anggaran atau efisiensi itu bisa menambal dari sektor lain? Misalkan, oke lah, misalkan hotel itu jadi minus, pendapatannya tidak sebesar tahun lalu, tapi ketika ini anggarannya diefisiensi, dipotong dan dialokasikan untuk hal lain, apakah itu juga akan membantu ekonomi masyarakat atau ekonomi nasional kita dengan adanya program makan siang gratis? Kalau dari tanda-tandanya, dari apa yang sudah diselenggarakan sejak bulan Januari lalu sampai hari ini setelah sebulan, saya melihat nggak ada tanda-tanda itu gitu. Jadi program makan siang gratis itu sebenarnya hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahwa kemudian mungkin nanti akan muncul pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha mendadak gitu ya, pengusaha-pengusaha politis, apalagi yang dikerahkan atau diminta untuk mengawasi adalah prajurit-prajurit yang ada di daerah. Itu semakin meyakinkan bahwa proyek makan siang gratis ini ya sebenarnya bukan untuk siswanya, meskipun siswa dapat makan. Siswa dapat
dapat makan, tapi politisinya dan orang-orang yang ada di daerahnya itu semakin melakukan konsolidasi untuk persiapan tahun 2029. Bagus bagi pemerintah dan bagi koalisi atau partai-partai yang mendukung Prabowo, karena kalau program makan siang gratis semakin besar, semakin menjangkau jutaan atau bahkan puluhan juta siswa, itu justru akan semakin menguatkan suara mereka di tahun 2029. Bagus saja, tapi dari sisi ekonomi nampaknya tidak akan ada perbaikan, tidak akan ada subsidi silang. Kan harapannya kalau misalkan hotel turun, ada sektor lain yang naik, misalkan UMKM dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari prakteknya, enggak tuh. Karena program makan siang gratis ini sekarang dalam prakteknya, orang bikin dapur gitu ya, dapur umum, terus kemudian ya ada pendananya, gitu ya, ada bohirnya, terus kemudian ya udah mereka-mereka aja yang untung gitu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Alif Rahman. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di negara kita saat ini. Memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Dan tentunya ya, ada suatu hal yang kita sampaikan, apa yang menjadi kegelisahan masyarakat di tengah-tengah terjadinya situasi-situasi politik yang sulit untuk ditebak saat ini. Nah, kalau kita membacakan sebuah komentar-komentar yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia pada kesempatan kali ini, mereka mengatakan Presiden menghujat orang yang mengkritik dengan dasmu dan staf sus menghina pedagang es teh. Ketika hujatan dan hinaan jadi lelucon di depan umum, ini adalah krisis moral seorang pemimpin. Presiden dan staf sus ternyata selevel presiden dengan bangga bilang dasmu dan staf sus menghina tukang es teh. Dalih bercanda apa enggak di Indonesia? Gelap kalau pemimpinnya bergaya preman. Ya, memang kenapa hal ini terjadi? Karena berbagai macam yang kita tahu itu disebabkan karena ambisi-ambisi kekuasaan yang besar. Ya, kalau dari awal saja sudah mulai membuat suatu pelanggaran, maka diyakinkan dan bisa dikatakan itu akan secara terus-menerus melakukan hal yang sama. Nah, ayo mahasiswa, sekarang saatnya melawan, lupa bangkit dan menyalakan jiwa ragamu untuk negeri ini. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memang dapat dipercaya. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Hong Kong selalu hadir menyimak ya. Salam waras dari 16% TKW Hong Kong, semangat bersuara negara plus 62. Ya, memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam masalah-masalah dan itu tidak pernah akan selesai. Kenapa? Karena yang dipertontonkan kepada kita ya, itu ambisi-ambisi mereka pribadi, ya, kekayaan mereka pribadi, kepentingan mereka pribadi, tanpa memprioritaskan apa yang menjadi tujuan-tujuan utama yang seharusnya pemerintahan yang ada. Seharusnya tuntutan demo itu lebih ke inti masalah dan angkanya. Pertama, turunkan prabohong presiden omon-omon. Ya, kenapa mereka tidak menerima hal seperti itu? Karena mereka tahu bahwasanya dengan berbagai macam janji-janji kampanye di kala itu, dan ternyata itu cuman omon-omon doang ya, cuman omon-omon doang. Tidak ada suatu kerja yang dinyatakan bahwa ini diselesaikan. Nah, artinya kedua lagi, maksudkan Gibran ya, para kenapa mereka menyampaikan hal itu? Karena mereka tahu bahwa kualitas itu sangat menentukan ditentukan oleh jam terbang seseorang. Tidak bisa dipungkiri, dan itu terjadi ketika Gibran pidato di depan umum. Tamu-tamu terhormat, banyak hal yang mestinya diselesaikan di sana, banyak hal yang mestinya diluruskan, dan pidato-pidato seperti itu tidak layak pidato seorang wakil presiden. Ketiga, tangkap dan adili Jokowi. Masyarakat meminta hal ini karena memang dilakukan sebuah kecurangan, pelanggaran itu secara terang benderang tanpa memikirkan bahwa banyak korban-korban di sana.
Keempat, bubarkan DPR, MPR, dan kepolisian. Kelima, bubarkan KPK dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan biang kerok segala kegelapan yang terjadi di negeri ini. Baru negara bisa berjalan dengan baik kalau ini dilaksanakan dengan tepat, tanpa ada hambatan-hambatan apapun. Segala perjuangan dan aspirasi masyarakat, mari teman-teman, kita sampaikan di sini, kita cantumkan di sini, kita tuliskan di sini, karena inilah yang menjadi prioritas utama masyarakat Indonesia untuk mewujudkan dan menyelesaikan semuanya ini dengan baik. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.